Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Idris, NIM 2020 53072 dari kelas metodologi penelitian kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan ulang dari materi pertemuan 14 pada matkul metodologi penelitian kelas D, yaitu analisa data kuantitatif pada bagian 2 Juni 2021. Langsung saja ke materinya. Metode ini berisi materi tentang metode, teknik, serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian. Analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering kali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan digunakan. Untuk itu, hal ini akan diuraikan metode statistika yang umum digunakan penelitian, sebagaimana yang menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Dari konsisten isi tabel-tabel, pengelompokan, kemudian cek konsistensi data antar variabel, kemudian analisa masing-masing tabel, performa, dan melihat tren, profil yang dibandingkan dengan standar. Berikut ditemukan kesimpulan-kesimpulan: pengumpulan data, verifikasi, pengelompokan. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan dalam bentuk yang dikelompokkan, maka kita tentu akan mengalami kesulitan dalam pengambilan kesimpulan seperti yang ada. Untuk hal itu, maka akan terjadi dan perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau frekuensi yang mengelompokkan data yang belum dikelompokkan ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang dikelompokkan. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi menggambarkan seluruh sampel populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klarifikasi frekuensi berdasarkan data yang diterangkan dengan bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lain sebagainya, maka disebutkan dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1 berikut menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang disebut kursus komputer. Tabel 1 distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus komputer. Jenis kelamin pria, wanita, dan jumlah peserta, yaitu pria 20, wanita 35. Jumlahnya tersebut adalah 55. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan penelitian menguji relasi antar variabel. Korelasi merupakan suatu metode menggambarkan hubungan antara suatu variabel lainnya. Korelasi berisika biasanya diukur dengan suatu koefisien R yang mengidentifikasi berapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai memungkinkan adalah +1 sampai -1, di mana +1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan -1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisa regresi digunakan apabila ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisa regresi merupakan proses pembuatan fungsi atau model matematis yang digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu variabel lainnya. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan formulasi berikut, di mana BO intercept sampel, B1 slope sampel. Rumusnya yaitu Y sama dengan intercept sampel ditambah dengan slope sampel dikali Y.
Keduanya dicari dengan menganalisa kuadrat terkecil, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari dan dihasilkan jumlah error kuadrat yang terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel yang lebih, analisa regresi juga menunjukkan arah hubungan variabel dependen dan variabel independen. Cokro regresif sederhana memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisa regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisa regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut, yaitu Y O dan plus B1 dikali X1 B2 dikali 2 B3 dikali X3 begitupun seterusnya, di mana baiknya K sebagai baiknya variabel bebas, B0 konstanta regresi, B koefisien regresi misalnya untuk variabel yang independen satu menunjukkan ketambahannya. Ya, apabila variabel independen meningkat 1 unit, variabel independen lainnya berubah. Analisa berganda berdasarkan model terdiri dari komponen deterministik random. Adapun model-model regresi adalah sebagai berikut. Ada A, model deterministik, B, model probabilistik, di mana BO intercept populer dan B1 kemiringan atau slope populasi. Uji tes. Analisa tes digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek analisa tes uji. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok menggunakan Mian mengelompokkan sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengidentifikasi apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika mengambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom dan yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putri, maka varian tinggi mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Berapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil yang dilanjut, maka didapatkan angka odo sebagai berikut. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentunya besar odometer biasanya dipercaya dan ditentukan oleh hipotesisnya. Berikut adalah perhitungan dari hipotesis statistik. Ini adalah contoh dari jawaban hipotesis statistika. Tadi dari X1 dan X2 hasilnya tidak. Perhitungannya, kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T. Ini berarti jika jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan oleh berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang akan pada mobil. Uji F test dan uji Z test. Uji F menggunakan pengujian apakah populasi tempat sampel yang diambil memiliki korelasi nol atau adanya relevansi signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk uji kenormalan. Dengan besar sampel dari 30, kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampel. Berikut merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M dibagi dengan S. Sampel mean dikurangi populasi dan mean, kemudian dibagi populasi dan standar dev. Analisa
validitas dan rehabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisa validitas dapat digunakan untuk metode version produk momen dengan syarat sampel yang diambil bersifat lebih dari 30, sedangkan bila sampel yang diambil lebih kecil dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman Rank Comparison. Analis rehabilitas. Untuk melakukan analis rehabilitas dapat digunakan metode cross-batch alpha. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Gambar 2 berikut ini merupakan bagian yang membantu kita untuk dapat melihat analisis yang kita gunakan pengolahan data secara kuantitatif. Gambar 2 analisis pemeliharaan pengolahan data. Dari gambar 1 dimulai. Bahan diskusi dan tugas. Cari cara analisis validitas kapabilitas dengan metode Spearman dan metode alpha. Ini tugasnya. Sekian dari saya, itu tadi hasil presentasi saya dari materi pertemuan 14, yaitu analisa data kuantitatif pada bagian 2. Saya Fahmi Idris pamit undur diri. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.